bisa juga bergeser asosiasi pemimpin rakyat. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Kenapa Anies selalu mencium tangan anak kecil ketika bersalaman guys? Kenapa guys? Ini pasti jadi teka-teki kita semua guys. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Kamu pasti kaget banget guys lihat Anies kayak gini. Anies dalam survei kita diasosiasikan sebagai pemimpin cerdas. Kemudian kalau misalkan Prabowo itu pemimpin tegas. Ganjar pemimpin rakyat. Nah, dengan misalnya Anies melakukan jalan kaki ya dari tadi sampai ke lokasi itu kemudian menambah asosiasi yang awalnya hanya cerdas bisa juga bergeser asosiasi pemimpin rakyat. Dan juga humanis begitu. Dan juga humanis begitu. Oke. Tunggu guys, tadi dia ngomong apa nih guys ya? Sampai anak itu langsung meluk dia guys ya. Bisa juga bergeser asosiasi pemimpin rakyat. Dan juga humanis begitu. Dan juga ya? humanis begitu. Oke, ya sepertinya kita lihat ini ya, ini sisi humanis begitu ya, yang memang natural juga terwujud di sana. Anies sedang memeluk anak kecil yang juga merupakan salah satu peserta yang hadir di kampanye Akbar Perubahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menarik, Mas Ali, tidak mengenal batas usia sepertinya ya. Di sini tadi juga kita lihat ada orang tua, tentunya ibu-ibu. Ini guys kelihatannya bukan anak orang kaya guys ya. Ini anak orang sederhana ya. Dari rambutnya ya kan, pakaian dia ya kan. Bapak-bapak dan anak-anak. Tanggapan Mas Ali? Ya, antusiasme ini memberikan pesan bahwa memang warga Sumatera Utara itu membutuhkan pemimpin seperti Anies Baswedan. Kalau melihat ini antusiasme kemudian dari jalan kaki tadi, sambutan warga ya, saat Anies jalan kaki itu luar biasa. Kemudian nah sekarang kita tunggu seperti apa gagasan atau pikiran yang disampaikan nanti Mas Anies Baswedan. Yang jelas yang kita harapkan pertama anak ini cium tangan Anies, tapi yang kedua dibalas Anies guys, dia juga cium tangan cewek ini guys. Kenapa guys ya? Tunggu seperti apa gagasan atau pikiran yang disampaikan nanti Mas Anies Baswedan. Yang jelas yang kita harapkan apa yang disampaikan Anies Baswedan adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga Sumatera Utara. Yang saya sampaikan tadi, isu-isu strategis yang sekarang menjadi atensi, kemudian menjadi kebutuhan warga Sumatera Utara adalah satu, saya ulangi lagi, adalah persoalan lapangan kerja. Yang kedua adalah persoalan harga sembako yang mahal. Yang ketiga adalah persoalan kemiskinan. Kalau kita lihat Anies dari sisi ini, nampak banget kalau Anies itu humanis guys. Dia menerima semua kalangan termasuk anak-anak guys ya. Tapi yang herannya, kenapa dia setiap bertemu anak-anak ya kan, ketika tangan dia itu dicium sama anak-anak, dia balik cium tangan anak-anak tersebut guys. Ini udah terjadi beberapa kali guys ya. Kita cek dulu. Nah ini guys, yang terlihat dia mencium tangan anak laki-laki guys ketika bersepeda ya. Ini guys kejadiannya waktu dia menjadi gubernur dulu guys ya. Kenapa dia mencium tangan anak-anak ya? Apa dia menghormati anak-anak? Apakah ini yang disebut dengan humanis ya kan? Menghormatin semua kalangan guys ya. Seharusnya kan yang kita cium itu tangan orang-orang besar guys ya. Kita cium tangan kiai ya kan? Kita cium tangan ulama-ulama besar gitu guys ya. Tapi Anies itu malah dia kalau jumpa anak kecil dia juga mencium tangan anak kecil guys. Nah, kalau begini terus ya gimana? Nah kelihatan guys ya, ketika anak kecil mencium tangan Anies ya kan, dia balas mencium tangan anak kecil tersebut guys. Kenapa guys? Ya. Apa dia merasa anak-anak itu adalah pejuang masa depan guys ya? Kenapa Bapak kalau ada anak kecil cium tangan Pak? Kenapa Bapak kalau ada anak kecil cium tangan Bapak, Bapak cium balik tangan anaknya? Saya udah kebiasaan begitu. Dan setiap kali melihat anak-anak, selalu rasanya seperti lihat anak sendiri. Jadi kalau salaman dengan anak-anak, jabat tangan dengan anak-anak, maka saya cium tangannya sebagai rasa hormat, rasa sayang, dan mudah-mudahan itu membekas di diri saya. Tangannya yang halus, tangannya yang masih bersih, yang kemudian mengingatkan tentang bersihnya, halusnya tangan anak-anak. Dan mudah-mudahan buat si anak juga menjadi kenangan. Dan kalau ngobrol
Kalau anaknya masih kecil, biasanya saya berlutut atau jongkok supaya pada saat ngobrol sama anak-anak eye level, jadi mata saya dengan mata dia kira-kira setara. Itu membuat si anak juga merasa dia setara dengan yang diajak ngomong. Itu bisa membuat anak-anak lebih confidence, lebih yakin, dan lebih merasa dihargai. Kalau anak itu tumbuh dengan perasaan dihargai, insya Allah nanti kalau dewasa dia menghargai orang juga. Gitu, guys. Wah, ternyata begitu guys ya, alasannya kenapa Anes mencium tangan anak kecil guys ya. Ternyata agar anak kecil itu tumbuh dengan dihargai. Maka nanti efeknya anak kecil itu bakal menghargai siapapun guys. Terharu banget guys, nggak terbayangkan guys ya. Ternyata itulah alasan dia mencium anak kecil, agar anak-anak itu merasa dihargai. Bahkan dia berlutut guys ketika berbicara dengan anak kecil ya. Keren guys. Ini etika yang di luar Nurul guys. Etika itu melampauin etika-etika lainnya guys ya. Biasanya guys orang enggan banget guys cium tangan anak kecil karena merasa levelnya tuh turun guys ya. Tapi kalau Anes beda guys, dia malah mencium tangan anak kecil. Dia nggak merasa turun level ya, malah dia ingin menghargai anak kecil tersebut biar tumbuh dengan rasa dihormati guys. Wow banget kan guys. Itulah guys. Nah sekarang udah terjawab ya guys ya, kenapa Anes itu mencium tangan anak kecil ketika bersalaman ya. Bukan tanpa alasan ya, ternyata semua tangan anak kecil itu jika bersalaman Anes mencium dia guys. Ini adalah hal yang di luar Nurul yang harus kita tiru guys ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga itu bermanfaat banget bagi kita semua dan menjadi referensi yang baik dan menjadi contoh. Oke guys, saya cukupkan videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sangat membagongkan guys.